Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wiana. NIM 190203. Di sini saya akan mempresentasikan suatu hunting jurnal mata kuliah jaringan saraf tiruan. Dimana ini jurnal nasionalnya yaitu yang berjudul Implementasi JST dalam menentukan kelayakan nasabah pinjaman KUR pada Bank Mandiri Mikro Seberlawan dengan metode backpropagation. Nah, di sini bisa kita lihat pendahuluannya yaitu pinjaman merupakan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayar kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis maupun lisan. PT Bank Mandiri Cabang Seberlawan Pemalang Center adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan yang dapat memberikan pinjaman dana kepada masyarakat seperti kredit usaha KUR, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat. Lalu dalam hal ini pinjaman dana khususnya untuk KUR membuat pihak bank kesulitan dalam menentukan siapa yang layak untuk menerima pinjaman dari pihak bank. Dan analisa kredit bagaimana dilakukan dengan benar dapat berjalan sebagai penyaringan pertama agar bank tidak terbelit oleh kredit bermasalah. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan bank dalam mengelola kredit akan sangat berpengaruh terhadap nasib uang milik banyak nasabah. Jika analisa kredit kurang tepat, maka pemberian kredit tersebut dapat menyulitkan bank dan bahkan persentase kredit bermasalah pada suatu bank. Nah, terus jadi yang perambatan galat mundur atau backpropagation merupakan salah satu algoritma jaringan saraf tiruan yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit dan berkaitan dengan identifikasi input, prediksi, pengenalan pola, dan sebagainya. Backpropagation mempunyai kelebihan dalam mewujudkan sistem yang tahan kerusakan dan konsisten bekerja dengan baik. Kelebihannya yaitu algoritma backpropagation penulis ingin mengangkat masalah ini menjadi judul penelitian. Nah, lalu metode penelitian kecerdasan buatan. Yang pertama kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan atau AI merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana sebuah sistem komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan seperti layaknya yang dilakukan oleh manusia. Terus jaringan saraf tersendiri merupakan salah satu representasi buatan otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia. Terus berdasarkan beberapa penelitian di atas yang menekankan pada analisis pemulihan backpropagation untuk melakukan prediksi dengan objek penelitiannya masing-masing dan menghasilkan kesimpulan bahwa backpropagation dapat digunakan sebagai problem solving. Nah, ini seperti ini arsitektur jaringan saraf tiruan, konfigurasi jaringan. Nah, yang ini merupakan jaringan layar tunggal, terus yang ini merupakan jaringan layar jamak, terus yang terakhir ada jaringan rekuren atau mirip dengan jaringan layar tunggal maupun jamak, hanya saja ada simpul keluaran yang memberikan sinyal pada unit masukan atau sering disebut feedback loop. Nah, terus pemodelan jaringan saraf tiruan seperti ini, di mana sinyal aktivasi menghasilkan output dari neuron. Output ini dapat menghasilkan menjadi hasil dari masalah atau dapat dianggap sebagai masukan bagi neuron lain. Terus konsep dasar jaringan saraf tiruan ada lapisan input, lapisan tersembunyi, lapisan output. Lalu juga karakteristik jaringan saraf tiruan yaitu kemampuan belajar, kemampuan untuk megeneralisasi, kemudian yang ketiga kemampuan untuk mensolusikan permasalahan yang tidak bisa atau kurang baik bila dimodalkan sebagai sistem linear yang menjadi persyaratan pada beberapa metode peranalan lainnya seperti model data deret waktu. Terus ini ada pembelajaran jaringan saraf tiruan yaitu ada terawasi, tak terawasi, dan yang terakhir ada gabungan. Terus ini algoritma jaringan saraf tiruan backpropagation merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Hal ini dimungkinkan karena jaringan dengan algoritma ini dilatih dengan menggunakan metode belajar terbimbing. Nah, ini seperti ini arsitektur backpropagation-nya.
Terus habis itu analisis dan pembahasan. Di sini diperlukannya sistem yang dapat dijadikan sebagai pendukung keputusan dalam menentukan kelayakan nasabah pinjaman KUR pada Bank Mandiri Mikro Serbelawan dengan metode backpropagation, di mana sistem ini menghasilkan satu buah parameter output, layak atau tidak layak. Nah, inputnya mempengaruhi data nasabah Bank Mandiri Mikro Serbelawan. Nah, ini datanya. Lalu penerapan masukan input yaitu data satu, datanya diubah sesuai kriteria ya, yaitu menghasilkan outputnya 0 dan 1, dan kriterianya diubah bobotnya itu dari 0 sampai 1. Terus penempatan masukan inputnya ada kolateral, statistik, formulir, pengajuan pinjaman, penghasilan, dan surat izin usaha. Nah, di sini terdapat kriterianya dan bobotnya juga, dan penilaian juga. Terus habis itu di sini ada outputnya, yaitu ada layak dan tidak layak. Kalau layak itu nilainya 1, kalau tidak layak 0. Habis itu pengolahan data. Nah, data yang tadinya data seperti data aslinya, data mentah, nah ini kita transfer, direpresentasikan ke bilangan biner. Bisa kita lihat udah diubah, dan ini targetnya. Kalau 1 kan tadi layak, kalau 0 tidak layak sesuai dengan data kita. Nah, di sini data kategorisasinya. Terus di sini ada pelatihan data. Nah, terus seperti ini pelatihan datanya. Lalu ada pengujian juga. Pengujian seperti ini dia menghasilkan satu yang salah dapatnya 93% akurasinya. Lalu dia juga ada perbandingan, dia menggunakan arsitektur 5-3-1. Nah, di sini dia tuh menghasilkan 3 salah, jadi kayak hasilnya itu 80%. Nah, dari perbandingan itu menghasilkan yang lebih baik adalah pada arsitektur 5-2-1 karena lebih tinggi akurasinya yaitu 93%. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan metode jaringan saraf tiron dapat diterapkan dalam memprediksi kelayakan nasabah pinjaman KUR pada Bank Mandiri cabang Serbelawan dengan akurasi 93%. Dari kedua arsitektur digunakan dalam menentukan pola terbaik guna melakukan prediksi. Nah, yang terbaik tadi adalah 5-2-1, lebih baik dibandingkan 5-3-1. Nah, terus metode jaringan saraf tiron mempunyai sifat yang adaptif, yaitu jaringan berusaha mencapai kestabilan kembali untuk mencapai output yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena adanya proses belajar dengan penyesuaian bobot koneksi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.